Shalom warga kerajaan, senang sekali bertemu dengan Anda kembali di dalam program Kingdom Insight, His Gift for You. Masih bersama dengan saya Roy Setiawan, kita akan berbincang-bincang pada kesempatan hari ini tentang Kingdom Life Journey. Dan bersama dengan saya kita akan mengupas lebih jauh tentang seorang sosok hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa di dalam bidang praise and worship. Dan hari ini beliau juga sebagai gembala sidang dan saya sapa pada kesempatan kali ini yaitu Pastor Johan Kristianto. Shalom Pastor Johan. Shalom Roy, shalom kerajaan. Beliau adalah gembala sidang dari Galilee Blessing Church yang ada di dalam keluarga kita yaitu Rock International Ministry. Senang sekali bersama dengan Pastor Johan pada kesempatan hari ini dan kita akan berbincang-bincang tentang seputar kehidupan Pastor Johan yang sudah menjadi berkat bagi banyak orang dan saya percaya perbincangan kita pagi hari ini juga pada akhirnya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Mungkin Pastor Johan bisa menceritakan hari-hari ini kesibukan dan aktivitas yang sedang dikerjakan apa kira-kira Pastor Johan? Tadi pagi saya jalan pagi. Ya di umur kita sekarang ini ada perubahan olahraganya. Saya lebih banyak jalan cepat lah di sekitar rumah. Di masa 2 tahun pandemi ini beberapa usaha bisnis saya dulu ada bisnis. Terpaksa ditutup. Ya sampai sekarang akhirnya tutup. Kegiatan saya sebagai dosen di sebuah universitas juga akhirnya terhenti juga. Saya dulu dosen di bidang entrepreneurship. Karena saya punya juga background sekolah saya juga di bidang bisnis dan teologi ya gitu ya. Wah, sama berarti nih Pastor Johan dengan saya. Oh iya. Kita sama-sama di bidang itu ya. Terus aktivitas gereja juga mulai kan pindah ke media online. Tapi sejak tahun lalu aktivitas gereja kita lakukan secara hybrid ya. Ada online juga ada onsite gitu, offline. Yang kedua juga saya lagi membantu putri saya. Dia lulus kuliah 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Dan sesuai dengan bidang majornya dia yaitu Fashion Design and Business. Maka saya membantu ada 3 bisnis yang dia buka ya. Yang pertama tuh bidang fashion. Yang kedua tuh self photo studio. Buat anak-anak muda sekarang lagi tren ya. Lagi tren. Dan ketiga itu kosmetik yang dia lagi bikin. Jadi saya membantu lah. Bantu situ. Dan untuk putra saya masih kuliah dan dia puji Tuhan bisa berangkat ke Shenzhen menyelesaikan 1,5 tahun kuliahnya di sana. Jadi saya support. Kalau saya sama istri saya hari ini kita lagi menata kembali beberapa bentuk atau cara ministry kita. Karena setelah pandemi ternyata ada beberapa perubahan Roy. Ya orang boleh bisa memilih, boleh menemukan cara ibadah yang lebih nyaman dan lebih praktis untuk mereka begitu. Jadi kalau kita tidak mau menyesuaikan, kita tertinggal gitu. Kita dulu merasa pakai cara ini efektif. Ternyata setelah pandemi ini ada perubahan perilaku begitu ya. Harus berubah. Kita merasa dulu kita kuat di bidang ini, sekarang belum tentu kuat. Siapa yang bertahan adalah orang-orang yang bisa atau gereja yang bisa menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Harus begitu mau tidak mau ya. Dan juga kesibukan saya lainnya adalah kita lagi mengadopsi sebuah komunitas. Tentunya beda ya kalau gereja yang berada di mall, shopping center, di mana semua aktivitas penduduk Surabaya berkumpul di situ, belanja, makan, bermain dan sebagainya, dengan gereja kita yang tidak ada mallnya di situ. Jadi beda. Kalau kita di mall, kita menunggu orang datang, menunggu ya. Kalau kita sekarang ini kita mau tidak mau kita harus mencari, mengundang, menjangkau mereka. Nah, saya sama istri saya lagi menggembalakan sebuah komunitas. Kurang lebih ada 50 orang
mahasiswi gitu ya. Mahasiswi. Yang dari desa tertinggal lah gitu. Kita gembalakan, kita bina, kita muridkan sampai mereka menjadi dewasa gitu ya. Dalam Tuhan tentunya gitu. Ya seperti itulah. Terus juga akhir-akhir ini entah gimana saya atau kami bersyukur sama Tuhan bisa diajak berpartner lagi sama Pak Arifin, koko saya. Khususnya beliau adalah pembina, mentor saya, pembina saya, juga kakak rohani saya sejak 40 tahun yang lalu, Roy. 40 tahun yang lalu ya, wah. Terus dari mulai rumah pujian, kemah pujian, terakhir Surabaya Praise Center, dan sekarang mau Surabaya Praise City. Nah dia bilang ayo Johan, kita kembalikan kota Surabaya, bukan kota buaya dia bilang, tapi ini kota buaya. Menjadi kota pujian gitu. Dan ya tolong kita semua doakan supaya ini terwujud pada waktunya Tuhan ya. Amin. Waktunya Tuhan dan caranya Tuhan begitu. Iya. Menarik ini kayaknya ini perbincangan kita pada kali ini dengan Pastor Johan. Iya. Nah kalau boleh tahu latar belakang dan masa kecil Pastor Johan itu seperti apa kira-kira? Mungkin bisa diceritakan. Saya lahir di keluarga bukan orang Kristen ya. Bahkan kakek saya itu seorang boksu ya, pendeta kelenteng gitu ya. Gak apa-apa. Jadi papa saya juga berikutnya. Dan saya ini mungkin calon boksu berikutnya. Anak laki paling besar saya di keluarga saya. Saya di sebuah desa nelayan namanya Mesu atau sekarang namanya Kampung Benteng. Itu kakek buyut saya sama kakek saya dari Cina sana, mereka merantau membuka lahan desa itu. Sehingga desa itu isinya ya semuanya orang Tionghoa semua. Dari RT-nya, dari RW-nya, dari lurahnya, sekolahnya, gurunya. Sampai usia 7 tahun ya baru saya keluar dari Pulau Bangka itu di pinggir Pangkal Pinang. Pangkal Pinang ya. Di pinggiran pantai gitu. Saya pindah ke Surabaya baru saya bisa mengenal suku-suku lainnya. Tapi kita di desa itu kita jarang berinteraksi dengan suku lain. Nah, sampai kita ditanamkan sesuatu bahwa kita ini berbeda dan kita tidak bisa menyatu dengan suku lain seperti itu. Dan sampai hari ini masih seperti itu ya. Tapi sudah diperbaiki jalannya di sana. Waktu saya ke sana beberapa kali sudah mudah untuk berinteraksi dengan daerah lain atau desa lainnya gitu. Sudah mulai membaik sekarang ini kondisinya. Nah saya ingin tahu berapa lama Pastor Johan ini tinggal di Pulau Bangka itu sampai akhirnya kemudian pindah ke kota yang lain. Kota Surabaya. Kota Surabaya, iya. Itu sampai saya kelas 2 SD Cawu 1. Cawu itu Catu Wulan 1 ya. Iya. Kelas 2. Jadi saya usia 7 tahun. 7 tahun sampai kami sekeluarga boyongan ke Surabaya. Di Surabaya ada family kami yang menampung kami di Surabaya gitu. Nah waktu itu setelah pindah ke Surabaya itu tentu ada adaptasi perubahan-perubahan untuk menyesuaikan diri dengan budaya yang ada di tempat yang lama dengan budaya di tempat yang baru seperti apa Pastor Johan? Tentu ada itu. Karena saya tidak pernah keluar desa. Kalau masih kecil ya. Juga tidak kenal suku lain. Waktu ke Surabaya, papa mama saya itu guru. Kepala sekolah saya itu di SD itu adalah muridnya papa saya dulu. Jadi sangat disiplin dalam hal pendidikan atau sekolah dan mata pelajaran. Sampai di Surabaya saya pertama kali rapot saya berwarna merah itu di bahasa daerah. Bahasa daerah. Saya tidak ngerti bahasa daerah Jawa kan. Apa pertanyaannya, apa jawabnya, tidak tahu sama sekali. Saya nangis, Roy, saya nangis. Itu cawu kedua. Kemudian
cawu ketiga, saya berusaha keras, saya malu ya. Dan diri saya, kenapa saya ini anak guru kok ada rapotnya, ada angka merah gitu ya. Betul, iya. Di cawu ketiga malah saya juara kelas. Oh, iya, luar Justru biasa. di bahasa daerah saya malah yang tertinggi nilainya. Itu saya tanpa sadar, saya waktu itu dididik oleh orang tua saya menjadi seorang petarung ya. Iya, iya. Petarung hidup itu katanya papa mama saya suatu kompetisi. Iya. Di mana semua bergerak. Ya kayak balap motor gitu ya. Iya, iya. Kenapa balap motor enggak aman? Ya karena semua bergerak. Iya. Kalau motornya diem, aman loh. Itu namanya pameran motor ya, bukan balap motor namanya. Jadi seperti itu, kami biasa dididik. Karena kami dulu ya, maaf ya, sangat miskin sekali ya. Iya. Sangat amat miskin sekali. Apalagi pindah ke Surabaya dan status sebagai WNA. Iya. Jadi papa saya dari dulu guru, sekarang dia kerja serabutan di Surabaya. Dan kalau kita kulitnya lain, logatnya lain, tapi kaya, mungkin ada yang kita banggakan. Gitu. Ada yang kita bisa pamerkan mungkin ya. Tapi ini masalahnya saya ini matanya sipit. Terus orang nyebut nama saya pun susah nyebutnya. Logat saya berbeda. Agak aneh gitu logatnya. Terus paling miskin di kampung, paling miskin di Surabaya. Di Kupang Kerajar itu. Itu dulu bekas kuburan dulu. Kuburan Cina itu. Saya tertarik nih Pastor Johan. Pada waktu itu kan dikatakan bahwa keluarga dari latar belakang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus gitu ya. Saya ingin tahu kapan Pastor Johan menyadari bahwa satu kali membutuhkan Tuhan Yesus Kristus dan kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh ya. Ya, seperti tadi saya ungkapkan bahwa saya ini dibesarkan di keluarga yang sangat miskin, tinggal di daerah baru. Di kampung saya punya rumah kakek saya. Di Surabaya enggak punya rumah sama sekali. Saya merasa dulu orang tua saya mungkin berpikir dengan menyeberang laut itu bisa mengubah nasib kita. Ternyata di Surabaya lebih parah lagi nasib. Terpuruk ya. Kita enggak punya identitas apapun, saya enggak punya akte lahir juga waktu itu. Enggak punya akte lahir, enggak punya akte nikah orang tua saya. Enggak punya apapun. Jadi mungkin kalau saya meninggal waktu itu enggak ada yang tahu bahwa saya ini pernah ada di sini di dunia ini. Jadi untuk bermimpi pun enggak berani saya ini. Enggak ada dasar untuk saya bermimpi. Dan saya merasa masa depan saya sangat suram sekali. Saya ingat waktu itu ada orang, saya tinggal di rumah keluarga kakak dari mama saya. Kami tinggal di atas garasi rumah beliau. Itu ada kamar. Kami tinggal di situ bertujuh. Dan keluarga ini kakak mama saya ternyata sudah jadi Kristen. Tapi suaminya belum ya. Dia diam-diam ke gereja. Satu hari saya diajak ke sana. Ya, ke gereja di Surabaya ini. Di sana saya suka ikut sekolah minggunya gitu. Kemudian kami pindah, mama saya kontak rumah di Kupang Kerajan itu, di kampung itu, dan saya akhirnya tidak bisa lagi ikut kakak mama saya untuk ke gerejanya. Sekolah minggu itu ya. Saya akhirnya diajak oleh orang-orang di kampung itu ke gereja GPPS. GPPS. Kami jalan kaki dari Kupang Kerajan sampai ke Bromo ya. Arjuna Bromo ya. Usia saya masih 7 tahun loh. 7 tahun. Jalan kaki lumayan. Lumayan jauh. Tapi Roy, sekolah saya, karena dulu saya tinggal di Bromo, di keluarga family saya itu, sekolah saya itu di dekat pertemuan Gang 1 itu. Jadi saya sudah terbiasa jalan kaki dari Kupang Kerajan ke Bromo itu. Tiap hari. Saya masih 7 tahun tuh ya. Saya bayangkan, waduh kok berani sekali. Terus kemudian
saya diajak ke gereja GPPS Sawahan. Iya. Dan tentunya orang tua saya tidak menyetujui. Iya. Bahkan saya sama kakak saya perempuan, tiap pulang gereja berbaris. Iya. Sapu menghantam betis saya. Iya. Tapi saya tidak nangis. Iya, iya. Saya gimana Roy ya? Waktu itu di sekolah minggu itu guru sekolah minggu. Jadi saya percaya sekolah minggu tuh enggak sia-sia loh. Iya. Apalagi saya pernah dengar tuh berkali-kali yang di gereja yang lainnya tuh. Iya. Waktu itu dia ngomong gini, siapa sih ini yang mau bertukar hidupnya dengan Tuhan Yesus? Saya mau. Saya kan hidupnya miskin, masa depan suram. Dia ngajar mengenai salib. Dia bilang salib itu adalah exchange, pertukaran. Yesus yang tidak berdosa menjadi berdosa. Yesus yang punya berkat, dia tukar sama kita. Dia ambil kutuk kita, dia beri kita berkatnya. Siapa yang mau? Saya angkat tangan. Kalau dibilang apakah saya tahu dengan jelas, mungkin 70% saya tahu. Apa arti menerima Yesus waktu itu. Karena papa mama saya menghajar saya tiap kali pulang dari gereja. Saya diam-diam perginya tuh sama kakak saya tuh. Saya tahu pulang pasti dihajar. Dan saya tidak boleh punya Alkitab. Atau hari ada guru saya beri Alkitab bekas, serobek-robek, atau kecil dari The Gideon. Nah, lalu supaya tidak tahu, saya pakai mama saya penjahit baju di kampung. Papa saya buruh harian di pabrik. Saya jahit pakai kain merah, pakai tangan gitu. Pakai jarum tangan itu. Jarum tangan itu untuk membungkus Alkitab kecil itu. Mereka tidak tahu itu Alkitab. Dan juga di gereja itu kan guru saya suka kasih lomba. Siapa menghafal ayat, kasih hadiah gambar. Nah saya suka menggambar. Akhirnya saya menghafal banyak ayat. Saya sekali menang lomba menghafal ayat itu. Sekarang saya baru sadar, Roy. Sekarang saya sudah menghafal berapa ratus ayat ya. Sekarang untuk khotbah saya lebih mudah tentunya. Di samping saya tiap tahun baca satu Alkitab penuh gitu. Tiap tahun berapa puluh tahun. Jadi itu mendorong saya untuk mencintai firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Jadi dimulai dari ibadah anak ya, Pastor John ya. Itu yang memberi memberi impact yang luar biasa begitu ya. Saya percaya kalau ada warga kerajaan yang mungkin bertobatnya di usia 20 tahun, 15 tahun atau 30 tahun bahkan, pasti ada andil waktu kecil. Ada guru-guru sekolah minggu. Makanya saya sekarang ini sangat fokus sekolah minggu di gereja kita itu. Karena saya mengenal salib itu justru waktu saya sekolah minggu. Sekolah minggu waktu saya sekolah minggu. Saya bukan bertumbuh di keluarga Kristen. Tapi justru saya tiap kali pulang gereja dihadiahi itu. Diganjar itu. Tapi justru itu Roy bagus. Iman saya mulai bertumbuh. Saya memilih Tuhan di tengah-tengah kesukaran hidup ya seperti itu. Nah, Pastor John, setelah menerima Tuhan Yesus, bagaimana kisahnya Pastor John kemudian bisa memutuskan untuk terjun ke dunia pelayanan, memutuskan untuk melayani Tuhan begitu? Ya sebenarnya saya begitu terima Tuhan Yesus sudah ikut pelayanan di gereja. Tapi terlihat lebih nyatanya tuh ketika saya SD kelas 6. Karena dulu liburnya lama Roy. Dari SD kelas 6 menuju ke SMP 1 itu lama ya, kurang lebih ada 2 bulanan. 12,5 gitu. Jangan dulu gitu seperti itu. Lama liburnya. Nah papa saya belikan saya gitar di THR itu. Harganya lebih 3.000 rupiah waktu itu ya. Ya gitar murah, gitar biasa gitu. Dan saya pakai waktu itu belajar gitar. Setelah saya belajar gitar, saya mulai melayani di gereja saya pakai gitar itu.
Dan waktu saya SMP, karena saya orang kurang mampu, saya masuk SMP negeri. Paling buncit nomornya di Surabaya. Di kampung ya, Kupang Peraupan, Kupang Panjaan, SMP negeri 10. Di situ karena negeri, tiap Jumat tuh kan yang Muslim sembahyang di aula. Yang kita ini kan dia pulang. Nggak ada kegiatan lagi. Yang sekolah siang ya masuknya siang. Satu hari saya bilang sama guru agama kami, Pak, bikin dong kita kebaktian. Yang murid pagi, murid siang digabung, yang Kristen di satu kelas. Oke, jalan. Nah, yang khotbah, masalahnya khotbah nih. Guru agama saya ini kadang bisa, kadang tidak bisa. Tapi banyak tidak bisanya. Akhirnya beberapa kali, bahkan sering kali, saya yang khotbah. Terus saya main gitar sendiri, saya nyanyi sendiri, khotbah sendiri sama teman-teman saya itu. Karena saya waktu itu juga ketua kelas, jadi saya punya pengaruh di teman-teman saya itu. Juga juara kelas, jadi mereka sama saya lumayan nurut. Respect ya. Karena kalau pagi-pagi nyontek PR-nya sama saya. Jadi mereka butuh saya gitu. Bukan karena saya hebat, bukan. Mereka butuh saya untuk nyontek PR-nya itu. Akhirnya mereka bilang, wah Johan kamu khotbahnya bagus. Saya diundang ke gereja mereka. Masih SMP saya waktu itu. Khotbah di ibadah remaja mereka. Gereja lain lah gitu. Memang saya sejak kecil tuh suka baca. Suka baca sekali. Suka baca ya. Dan suka berdebat juga saya dulu. Akhirnya saya bersyukur waktu SMA saya dimentor oleh Koden dan Alexander. Saya belajar tentang humility, kerendahan hatinya koko saya ini. Saya panggil dia Koden gitu. Waktu saya SMA kelas 3, saya sering mengundang Pak Arifin khotbah juga di acara-acara kitabnya retreat dan sebagainya. Saya masih ingat ya, saya mumpun ada orangnya saya memuji. Saya pergi itu tuh jauh-jauh loh, Lawang, ke Batu, ke Malang. Tapi kok Arifin ini sama Cik Vivi itu datang naik mobilnya, datang khotbah terus pulang lagi. Ya, saya kasih persembahan, tidak mau terima. Kata-katanya dia yang sering kali dia ucapkan dan tidak pernah lupa. Johan, saya ini kokomu. Koko yang ngasih berkat buat adiknya. Kamu adik saya. Itu saya ingat sekali. Saya merasa, wah, saya punya koko ya. Koko yang menolong saya. Kemudian waktu saya masuk kuliah, sejak itulah saya mulai sering bareng-bareng Ko Arifin ini dalam pelayanan. Saya diajak karena beliau juga senang musik juga kan. Saya belajar memimpin pujian, saya juga belajar jadi singer, belajar jadi pengkhotbah di bidang musik pujian dari beliau ini. Waktu saya kuliah, waktu saya baru masuk kuliah, teman-teman saya dibawa ke MDC. Waktu itu masih belum gereja ya. Berjumpa dengan koko saya yang ketiga ini. Saya panggil dia Kak Yer ya, Kak Yeremiarim. Dan kebetulan saya sambil kuliah sambil juga ngelesi anak-anak sekolah itu di daerah Dharma Permai. Dan saya tanpa sungkan waktu itu ya, hampir tiap siang saya makan siang di rumah Kak Yer. Jadi saya kok Selasa malam itu bersama Kak Yer di pesendoanya MDC di Kontesa ya, salon itu Darmo. Kalau Kamis siang itu doa puasanya di rumah Pak Arifin, Ko Arifin. Dan malamnya Kamis malam kita latihan. Juga ada Bible study situ, di mana Ko Arifin yang ngajar kita. Dan Jumatnya kita pesan doa di Pak Arifin. Jadi saya dibimbing oleh 3 mentor terbaik dalam hidup saya. Dan sekarang agak susah mungkin
KR sudah pindah ke surga. Iya. Kode sudah keliling-keliling dunia. Juga Pak Arifin juga waktunya tersita banyak untuk anak-anak rohaninya dan sebagainya. Saya bersyukur di masa seperti itu. Saya makin diperkuat. Iya. Kemudian saya diajak pelayanan sama Om Damaris. Saya belajar, oh seperti itu ya, jadi guru tuh seperti itu. Menerangkan hal yang rumit dalam bentuk yang sederhana. Mudah, iya. Ada cara. Saya belajar banyak. Dari KR saya belajar tentang disiplin, komitmen. Saya pernah loh KKR di mana-mana kan kita yang ngiringin musiknya. Iya. Kita pinjam mobil pickup teman saya. Waktu itu pickupnya hijet kecil, ya. Yang nyetir hanya bisa satu orang teman saya itu, pemain gitar saya yang nyetir. Kita bawa barang-barang, kita ke Probolinggo, ke Malang, kemana-mana sama KR itu, KKR. Dan saya duduk di belakang. Di sepanjang jalan tuh 2-3 jam itu sampai di tempat itu kita punya muka hitam semua. Dan nyampe mepet sekali waktunya, mepet sekali. Kita nggak mandi, cuci muka setengah mati itu menghilangkan noda hitam itu, ya. Dan begitu rupa kita komitmen radikalnya di acara mereka KR. Langsung setelah itu kita nata-nata, kita berkesi lagi, kita pulang. Kita sendiri dan tidak terima apapun juga. Maaf ya, dalam bentuk rupiah gitu, tidak ada. Tapi kita suka cita sekali. Saya bersyukur punya mentor-mentor yang hebat menurut saya. Bukan saya yang hebat, mentor saya yang hebat itu. Sama Pak Arifin saya mengenal apa arti kehadiran seorang kakak, Koko. Kalau saya lagi lemah, dia bilang, jangan takut Johan, dia mulai gulung lengan bajunya. Siapa orangnya itu? Hati saya jadi besar. Saya dari takut jadi, oh ini judoka nih. Yudo ini. Koko saya nih, itu kan tinggi besar Pak Arifin. Dia mulai gulung lengannya. Lepas dasinya. Siapa orang Pak John? Saya jadi, enggak usah kok. Ini masa kecil gitu. Itu saya belajar dari mereka. Waktu saya ke Jakarta, Pak Arifin arahkan saya untuk ikut Koniko. Sama waktu itu Koniko. Saya belajar juga di sana. Doa, penyembahan. Oh ya, saya ingat, saya dulu tuh sekolah saya waktu SD enggak jauh dari gereja GPPS. GPPS itu ada ruang doa yang ber-AC. Karpetnya saya ingat warnanya hijau. Saya kalau pulang sekolah selalu ke situ. Yang pertama memang saya mau berdoa. Yang kedua tentunya saya ingin ngincipi AC. Di rumah saya kan ada AC ya. Di sebelah saya itu ada Om Sakleo lagi berdoa. Saya datang sampai saya pulang tuh masih belum selesai doanya. Tetap bergeming situ. Dia diam tuh. Wih, berarti luar biasa orang ini. Saya belajar seperti itu. Jadi saya berjumpa, Tuhan pertemukan saya dengan mentor-mentor, bapak-bapak, koko-koko, kakak-kakak ya, yang hebat, yang hebat, luar biasa. Percaya enggak Roy? Karena saya lihat, bisa lihat kalau berdoa tuh selalu dia berlutut dia tuh, berlutut, dia bukan bersila loh, berlutut. Jadi saya tuh niru dia. Saya doa tuh sampai saya kuliah mungkin. Saya selalu berlutut berdoa itu di rumah ya. Di rumah. Kalau di rumah saya waktu saya kecil itu karena rumah saya kecil, saya doanya di lantai kamar mandi yang kasar itu. Situ pun saya doa lutut. Sehingga ada beberapa bekas ya di lutut saya dan di kaki saya itu. Saya lama-lama suka berlutut daripada bersila duduknya. Oke, kemudian saya diajak sama teman-teman saya untuk ke Singapura ya. Di Singapura itu ada konferensi Gereja Sel. Kak Edi Leo, Kak Samito dan teman-teman lainnya juga ke sana. Terus pulang-pulang, Johan, gimana kamu? Kamu mau ikut kita enggak? Kita mengkampanyekan mungkin ya untuk Gereja Sel di Indonesia. Ayo, saya ikut. Ikut itu. Jadi saya ngarang lagunya,
2 lagu yang saya gubah untuk apa itu gereja sel. Waktu itu kan orang tanya kan kelompok sel, kelompok kecil, kelompok tumbuh bersama. Tidak ada kata-kata bukan komunitas, tidak ada. Kita yang pertama kali mengenalkan ke mereka. Gitu. Ya itulah. Kalau sama Ko Arifin, saya bersyukur saya ikut jadi di lokomotifnya gerakan presenter di Indonesia. Ya saya punya milestone yang luar biasa. Maksud saya ketemu orang yang luar biasa gitu. Saya bersyukur sama Tuhan. Nah Pastor Johan, berarti memang dari awal pelayanan itu sudah terjun di bidang praise and worship begitu ya? Awalnya untuk karena saya kan dari warga pemusik. Gitar. Papa saya kan pemusik. Jadi saya sudah biasa mendengar sejak kecil tuh suara musik. Bukan karena saya ini hebat, bukan. Karena 24 jam saya mendengar musik itu di rumah itu. Mama saya penyanyi. Tapi di kampung, di kampung loh ya, di kampung di Bangka dulu. Papa saya tuh dia 11 saudara. 8 itu semuanya pemusik. Jadi papa saya tuh bisa sama musik. Jadi ya saya bersyukur Tuhan tempatkan saya di keluarga pemusik. Seperti Tuhan juga kan hobinya sama juga musik juga. Jadi saya lebih mudah ya untuk mengenal dan bercerita mengenai pengaruh dan kuasa musik pujian itu dalam ibadah kita maupun hidup kita sehari-hari. Seperti itu. Ini ngomong-ngomong ini Pastor Johan sudah berapa lagu yang diciptakan ini sampai hari ini? Saya pun juga lupa berapa lagu. Ada 40, banyak lagu yang 50, saya tulis. Juga ada juga banyak lagu yang tidak sempat dan tidak mau saya rekam. Gini Roy, kamu tahu Salomo pernah ngubah lagu? Ayo. Enggak ya? Enggak tahu. Salomo ngubah lagu 3.000 lebih Roy. Tapi dia mengubah lagu itu melalui kepandaiannya dia, hikmatnya dia. Beda sama papanya Daud. Daud mengubah lagu itu dari hasil pengalaman dia dengan Tuhan. Jadi memorinya itu disimpan, story-nya disimpan dalam lagunya. Jadi ada kisahnya, ada the story behind the song ada kisahnya. Mazmur Daud, waktu Daud di Gua Adulam itu kan? Ada. Mazmur Daud, waktu dia ketahuan berbuat dosa tuh. Dia sama Nabi Nathan tuh. Jadi seperti itu. Itu pengalaman dia yang dia ungkapkan, yang dia simpan dalam bentuk lagu. Itu yang saya sukai. Itu yang saya tuangkan di rekaman saya. Kayak Papa kau sungguh baik. Saya bisa cerita. Kapan, lagi ngapain. Itu menolong saya tuh mengingat dengan cepat. Itu semacam recall memori kita. Lagu itu seperti itu. Tentunya sebagai seorang musisi saya banyak lagu yang saya tulis. Tapi tidak saya rekam. Karena itu lagu saya tulis karena saya bisa. Kayak sekarang ngomong-ngomong gini, bisa nulis lagu? Bisa saya. Tapi kan kurang kesannya. Saya lebih suka apa yang saya alami itu yang dituangkan di dalam dalam lagu seolah-olah saya ini hanya songwriter. Oh berarti Bapak ada pencipta lagu ya? Bukan Pak. Yang cipta itu Tuhan. Saya cuma songwriter. Itu nyanyian Musa. Tuhan menuliskan nyanyiannya Tuhan kepada umatnya melalui Musa kan gitu. Jadi saya ini songwriternya. Itu saya ajar kepada jemaat. Kalau lagu yang dari hikmat saya ya saya tidak ajarkan, maaf. Maksud saya kurang berkesan tak saya. Jadi ya banyak lah. Kalau album yang rekaman yang pernah saya produseri itu sekarang 40 album. 40 album ya, luar biasa ya, 40 album. Dan semuanya lagu saya juga ya.
Itu yang saya produseri. Iya. Ya. Jadi Tuhan memakai Pastor Johan di bidang praise and worship itu dampaknya begitu luar biasa begitu ya untuk kita semua yang ada di Indonesia bahkan di dunia juga lagu-lagu itu ya. Iya, itu saya bersyukur ya melalui presenter juga, Roy. Iya. Orang mengenal saya itu melalui presenter tuh. Iya. Lagu saya yang pertama yang orang kenal tuh ada yang ku masuk ke hadiratmu gitu. Iya. Itu waktu saya baru lulus kuliah tuh. Saya orang miskin, tidak mungkin bisa kuliah tuh. Iya. Tapi saya bilang sama Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku. Iya. Saya bilang, bukan gelar saya, kebanggaan saya Iya. Tuhan, but you are my glory. Iya. Engkau kemuliaan saya, Engkau pujian saya. Iya. Itu lagu saya. Terus saya ajarkan di presenter dan lama-lama orang cari saya minta lagu lagi. Dan sampai hari ini. Gitu. Iya. Nah kalau boleh tahu ini apa mutu hidup dan filosofi Pastor Johan? Apa kira-kira Pastor? Apa ya? Dalam masa belajar saya itu, akhirnya saya menemukan satu semacam moto, boleh bilang moto ya. Iya. Moto itu menjadi generasi yang terbaik dan mempersiapkan generasi yang lebih baik. Iya. Itu yang saya ulangi terus di masa kita mengadakan bootcamp, leadership bootcamp Iya. dari Bali itu. Iya. Dan dari situ ternyata sampai hari ini masih mereka ingat. Kalau saya lihat para pemimpin rock ini, mereka ada alumni itu, Iya. bootcamp itu. Bootcamp, iya. Ya. Ada banyak sekali ya dari situ. Terus mereka masih ingat terus. Saya bilang kita harus jadi generasi yang terbaik saat ini. Dan kita harus menyiapkan generasi yang lebih baik dari Iya. kita. Anak-anak kita, biologis maupun anak-anak rohani kita. Iya. Seperti itu. Kalau enggak kan terjadi kemunduran. Iya. Kemunduran toh. Saya selalu tekankan, contohnya, saya pernah ngalami satu kali, waduh, sampai SMP kelas 2, anak saya yang pertama cewek, itu bisa semua musik. Iya. Kata adiknya yang cowok tuh, Pak tadi Cece di sekolahan main drum. Loh, kapan dia belajar drumnya? Cece tadi main gitar bass. Kapan? Kami tidak punya gitar bass di rumah. Iya. Tapi dia pernah belajar piano. Iya. Nah adiknya tuh tiap kali Cece les piano, ayo kamu sekarang ganti kamu yang les. Dia sembunyi lah, di kamar mandi lah. Habis guru lesnya menyerah. Iya. Pak Johan, maksudnya Ko Johan kayaknya anak yang kedua tuh enggak punya bakat Iya. musik. Iya. Saya sedih. Anak saya yang laki kok lalu saya ini sebagai ayah saya sedih. Sampai akhirnya SMP kelas 2. Iya. Dia pelan-pelan nangis. Papa saya disuruh 2 minggu lagi ngiringin vokal grup pakai gitar. Loh, kamu gak bisa gitar? Nah ya itu Pak, saya bilang bisa gak saya main gitar? Gak mungkin Ariel, kamu anak Pak Johan kok gak bisa main gitar? Gak bisa main gitar. Dia nangis, tetap gak percaya guru-guru. Iya. Akhirnya dia terpaksa belajar. Iya. Belajar gitar pakai komputer karena saya 3 hari kemudian saya ke Amerika. Iya. 3 minggu. Iya. Pulang dari Amerika bilang, gimana Ariel? Dia ngetik, Bisa. main melodi. Iya. Wih, dalam waktu sekian minggu kamu sudah sampai Bisa ke level melodi. setinggi itu. Iya. Iya Pak, saya pulang sekolah jam 3 sampai jam 10 malam. Tiap hari. Iya. Akhirnya dia lebih jago dari saya. Saya kasih Iya, tahu, iya. Pak Arifin ini anak saya yang Pak Arifin kasih nama anak Ariel. Iya. Dia main musik lebih jago dari kita semua. Kata Pak Arifin, bagus Johan. Itu saya lega. Kalau ketemu orang lagi, gimana Pak Johan anaknya jago musik semua? Oh tentu anaknya Pak Johan. Dulu saya malu. Anak saya pertama senang musik, yang kedua mungkin tidak punya bakat musik. Sekarang saya bangga sekali ya, saya bersyukur dalam hidup saya ini saya bisa kasih legacy yang baik. Iya. Gitu ya. Iya. Kita nih hidup kan gitu Roy. Iya. Kata Amsal kan orang benar, orang baik itu
orang yang kerjanya benar atau orang yang hidupnya excellent itu ditandai dengan dia meninggalkan warisan kepada anak cucunya. Gitu? Bisa berupa harta, bisa berupa legacy. Nah, saya berpikir saya ini hidup, saya bisa menjadi generasi yang lebih baik dari sebelumnya dan menyiapkan generasi yang lebih baik dari saya ke depannya gitu. Itulah waktu yang Tuhan beri buat kita semua. Itu moto saya. Nah, Pastor Johan. Gara-garanya tuh moto ini muncul gara-gara saya ikut training SQT, Service Quality Training. Belajar mengenai service Ada satu mentor kami ngomong gini, coba pernahkah Anda masuk ke sebuah ruangan yang ada tulisan begini, pastikan ruangan ini jadi lebih bersih dan rapi ketika Anda keluar daripada waktu Anda masuk. Saya ngerti. Jadi saya selalu terbiasa, orang bilang saya ini perfeksionis. Yang kedua cerewet. Tapi akhirnya saya ketemu orang yang sama dengan saya, yaitu koko saya, Arifin. Jadi kami ini cocok. Saya suka sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya begitu. Itu akhirnya muncul moto itu yang saya ajar pada adik-adik saya di Rock Ministry. Nah, yang terakhir nih Pastor Johan, adakah pesan untuk warga kerajaan yang mungkin hari-hari ini mereka sedang mengalami kesukaran, kesulitan yang dulu pernah Pastor Johan alami gitu ya, sampai ada satu titik balik begitu ya? Luar biasa. Saya tuh berkali-kali kalau ngomong titik terendah, entah seberapa kali saya mesti merevisi terendahnya tuh. Saking rendah lagi. Waduh, habis kan. Untuk warga kerajaan, pesan saya satu aja. Percayalah kepada Allah yang percaya kepada kita. Contohnya Simon Petrus. Dia hebat toh, nelayan. Dia besar di Galilea. Nelayan profesional. Satu hari hampir karam kapalnya, perahunya. Dia pakai segala macam cara, dia tidak mampu ngatasinya. Dia lihat Yesus, itu hantu. Tapi dia ini mungkin orang Surabaya kali ya. Jadi ngomong dulu bermikir ya. Oke, ya wes, jika itu Engkau Tuhan, ayo coba suruh saya ke sana. Kata Tuhan, ayo. Nah, kita berani nggak mempercayai Tuhan yang percaya sama kita bahwa kita bisa diajarin Tuhan berjalan di atas air. Ini Simon ini orang yang hidupnya puluhan tahun besar di Danau Galilea. Kita berani nggak meninggalkan kesombongan kita, kepintaran kita, pengalaman kita, makan banyak asam garam kita ini. Itu diganti dengan percaya kepada Tuhan yang percaya sama kita. Loh, Tuhan percaya loh. Simon, kamu bisa berjalan di atas air. Please, ayo come unto me. Datang pada saya. Ayo come, laya, gitu. Ini air Tuhan. Iya. Kita tuh kadang-kadang tidak percaya. Kita ngomongnya, aku percaya Tuhan. Kau bisa tolong saya. Jadi oleh kerajaan, ayo kita belajar mempercayai Tuhan yang percaya sama kita. Kita mampu diajarin Tuhan oleh anugerah Tuhan berjalan dan hidup di atas air, di atas ketidakmungkinan. For with God nothing shall be impossible. Sebab bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bukan bagi Tuhan, bagi kita. Bagi kita yang mau bersama Tuhan, nothing shall be impossible. Tidak ada yang tidak mungkin. Tinggal kita percaya enggak sama Tuhan
yang memang percaya sama kita. Iya. Tuhan aja percaya sama kita loh. Masa kita udah percaya sama Tuhan? Sama kayak gini loh. Saya contoh ya. Ada seekor burung, Roy. Burung ini gede, gemuk gitu ya. Iya. Dia bertengger di atas ranting ringan kecil. Kenapa burung itu nggak takut jatuh ya, Roy? Padahal rantingnya kecil loh. Iya. Rantingnya ringan loh. Dia ngener gitu. Ya, gini. Ringan sekali. Bisa jatuh enggak? Bisa. Iya. Oh, dia lebih gemuk. Kenapa si burung itu tidak takut jatuh? Bahkan enggak berpikir akan jatuh. Ada angin kencang, dia enggak takut jatuh. Iya. Kan dia punya keyakinan. Dia trustnya dia itu dia taruh di kekuatan sayapnya dia. Wong tanpa ranting pun tak jatuh kok. Iya. Jadi jangan sekali-kali kita tuh putus asa dan menyalahkan ranting kita, situasi kita, keadaan kita, atau angin ya, gara-gara orang itu, gara-gara ekonomi dunia, gara-gara situasi ini, maka saya jatuh. Tak mungkin. Kita anugerah Tuhan, Bapak Ibu sekalian, lebih besar Amin. dari masalah kita. Iya. Anugerah Tuhan tuh lebih kuat ya Iya. dari beban yang kita pikul. Jangan takut, Iya. tidak akan jatuh. Dan selamat berjalan di atas air, Amin. di atas ketidakmungkinan. Ya, oke. Thank you Pastor Johan untuk Sama-sama. waktunya yang sangat berharga, perbincangan yang sangat menarik dan menjadi berkat bagi kita semuanya dan tentu bagi warga kerajaan dan semua yang menyaksikan podcast kita pada episode kali ini. Terima kasih sekali lagi Pastor Johan untuk waktunya. Sama-sama. Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, warga kerajaan, demikian perbincangan saya dengan Pastor Johan Kristianto di dalam Kingdom Life Journey. Saya percaya perbincangan ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan menyerah, jangan berputus asa, selalu andalkan Tuhan dan anugerahnya melimpah di dalam hidup kita. Saksikan terus episode-episode berikutnya di dalam Kingdom Insight, His Gift for You.